dan tidak ada yang lolos. Ya, jadi hukumannya upah dosa itu adalah maut, itu dosa itu upahnya maut, itu kematian. Jadi demikian saudara, saya kasih jelasin pemahaman dulu ya. Bukan, enggak akan pernah berubah. Dengar dulu. Udah berubah itu. Dengar dulu, dengar ya. Udah berubah. Seandainya tadi aku punya kesalahan dengan kamu, aku punya kesalahan dengan kamu. Udah berubah, udah berubah. Tadi di narasi di awal, Lai nggak berkata upah dosa adalah maut, nggak ada kalimat kayak gitu tadi. Iya, saya lupa mengatakannya tadi. Ya udah, kalau memang tidak mau dijelaskan, turunkan aja, nggak masalah, nggak masalah. Nggak apa-apa gini loh. Kalau Anda mengatakan narasimu aja, kan saya mau jelaskan. Kalau aku tadi punya dosa kepada Anda dan Anda melaporkan aku kepada hukum, saya kena denda sekian. Saya harus ganti rugi dan saya harus masuk penjara ketika saya tidak mampu membayarnya. Maka saya menanggung kutuk itu, yaitu saya masuk penjara. Tetapi ketika ada orang di luar sana yang mengasihi saya, dia mau menebus aku, dia menebus aku daripada itu, maka dia menanggung semua kerugian tadi. Dia bayarkan kepadamu kerugian dan dia menyelesaikan semua persoalan di dalam penjara. Dan ketika itu saya bebas. Maka Tuhan Yesus itu yang tadinya kutuk itu untuk kami, dia menanggung, diberikan kepada dia, ya, bukan hanya untuk kutuk kami orang percaya kepada dia, termasuk kepada Anda. Kalau Anda kembali kepada Tuhan Yesus, maka saya pastikan hidupmu juga diselamatkan. Kamu tidak akan menanggung kutuk itu. Iya, di mana tertulis penjelasan ini, Lai? Penjelasan yang kau sampaikan ini tertulis di mana, Lai? Penjelasannya? Penjelasan yang kau sampaikan ini tadi panjang lebar itu tertulisnya di mana? Tertulisnya di, bentar saya carikan ya. Jadi teman-teman, ya ini kita berbicara dengan data ya. Kalaulah teman-teman Kristen ini tahu Bibelnya, ya Yesus itu dinyatakan terkutuk bukan hanya karena dia mati di kayu salib, bukan karena dia menebus kutuk hukum Taurat, bukan. Sejak dia hidup pun di atas bumi, dinyatakan oleh Paulus dalam Galatia 3:10, dia pun sudah terkutuk. Musa pun terkutuk. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk, kata Paulus, Galatia 3 nomor 10. Jadi bukan ketika mati dia ini terkutuk karena menebus mereka dari kutuk hukum Taurat, tidak ada. Itulah luar biasanya tulisan-tulisannya Paulus. Ya, Paulus itu mengutuk hukum Taurat. Ketika dia mengatakan hukum Taurat itu adalah kutukan, berarti dia telah mengutuk Tuhannya Musa yang telah menurunkan kitab hukum Taurat kepada Musa. Ulangan 33 nomor 4, Ulangan 4 nomor 44. Hukum Taurat ini adalah berkah, rahmat bagi Bani Israel setelah mereka lepas dari cengkraman Firaun. Supaya memberikan keselamatan bagi mereka, menjamin satu sama yang lain, mereka tidak saling menzolimi, tidak saling menyakiti. Ayatnya maka diturunkan hukum Taurat atas mereka. Ayatnya 1 Petrus 3 ayat 18. Sebab ya, juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Terima kasih. Oke, silakan komparasikan apa yang Anda sampaikan tadi dengan data yang Anda sampaikan tadi barusan. Silakan. Apa korelasinya? Ya, memang Tuhan Yesus itu mati sekali untuk dosa kita. Saat ini Tuhan Yesus sudah kasih pilihan kepada kita. Ya, mau datang kepada Tuhan Yesus. Begini, dengar dulu. Ya, Tuhan Yesus mati sekali untuk dosa kita. Jadi sekarang kita tinggal pilih, kita mau datang kepada Tuhan Yesus atau tidak. Itu narasinya. Tenang dulu. Bicara. Yang saya tanyakan, di mana tertulis Yesus mengatakan dia siap mati untuk menebus dosa manusia? Di mana? Di mana tertulis begitu pernyataannya Yesus? Tidak ada tertulis, tapi sudah dibuatkan. Tidak ada tertulis. Di mana dinubuatkan Yesus harus? Di mana dinubuatkan Yesus harus mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia? Di mana dinubuatkan? Sementara Yesus mengajarkan seorang anak tidak menanggung dosa ayahnya, seorang ayah juga tidak menanggung dosa anaknya.
Oke, mau jawabannya? Iya, di mana? Di Yesaya 43 ayat 4. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Terima kasih. Mu di situ siapa? Kami umat percaya, termasuk Anda juga, semua manusia. Saya ulangi, Semua. oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, engkau di situ siapa? Pribadi Oleh aku, karena engkau berharga di mataku dan mulia, engkau di situ siapa? aku, Hah? aku. Engkau di situ siapa? Kan di situ dikatakan, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku Ya. mengasihi engkau. Engkau di situ siapa? Oleh karena engkau mengasihi, oleh karena engkau berharga di mataku, engkau di situ siapa? Aku dan kamu. Kok aku dan kamu? Ya Iya. Allah. Iya. Aku dan kamu. Kalau kamu Di iman situ ini, kan tertulis, makanya Laye dengar dulu ya. Di situ ada kata engkau, ada kataku, ada katamu. Ya, itu bukan nubuat. Itu firman, itu wahyu yang diterima Yesaya dari Tuhannya. Engkau di Ya. situ Nabi Yesaya. Betul. Engkau di situ, oleh karena engkau Yesaya berharga di mataku Tuhan dan mulia. Itu perkataan kepada Yesaya, bukan nubuat itu. Jangan aja. Dan aku Tuhanmu Yesaya dan aku Tuhanmu Yesaya mengasihi engkau. Aku Tuhanmu Yesaya ya memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. ya, Nggak ada urusannya itu dengan Yesus dan Karistin. Ngarang aja. Dan di situ pun Jadi- tidak ada dikatakan. Ustaz, lanjut Ustaz, bisa Ustaz. Aku mau persiapan asar jadi Ustaz. aku ada pesan untuk abang ya, untuk Bang Harun sebelum saya mau turun. Kulihat Anda sangat pintar ya untuk memahami kitab Kristen ya, kitab suci kami. Anda agak, kita bilang handal ya, menghafal dan meyakini dan sudah membaca semua ayat kitab. Tapi saya punya pesan untuk Anda di Yohanes 5 ayat 39 sampai 40. Demikian firman Tuhan ya. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangkal bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepada aku untuk memperoleh hidup itu. Jadi Anda memang pandai untuk menyelidiki kitab-kitab suci ini, tetapi percuma kalau Anda tidak datang kepada Yesus, maka Anda tidak akan mendapatkan hidup yang benar itu. Terima kasih. Turun dulu, Bang. Jangan turun dulu, bentar Bang, bentar. Tadi kutuk hukum Taurat, kutuk orang Kristen, betul? Betul. Nah, berarti ketika ditebus sama Yesus, kutuk orang Kristen, jaminannya surga atau tidak? Jaminan surga. Oke, menurut daripada Matius 7, 21 sampai 23, itu orang siapa yang diusir Yesus? Coba baca. Anda yang bacalah, Mas Anda tanya, aku yang baca. Oke. Menurut daripada Matius 7 nomor 21 sampai 23, 22, 23, ini Kristen mana yang diusir Yesus? Yang benar perkataanmu apa perkataan Bible, Pak? Silakan, Pak. Jadi apa yang mau kamu tanyakan situ? Nah, katanya begini, pada hari terakhir banyak orang yang berseru kepadaku, Yesus, Yesus, bukankah kami bertembok di nama Yesus dan mengusir setan demi nama Yesus dan mengadakan banyak mukjizat demi nama Yesus. 23-nya, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyala daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Itu Kristen mana lagi yang itu? Oke. Saya bisa jelaskan ya. Jadi begini. Oke, silakan. Jawabannya itu ada di Lukas 18 ayat 8 ya. Jadi demikian firman Tuhan. Begini ya.
menjadi seorang Kristen, menjadi seorang pengikut Kristus bukan jaminan untuk masuk surga. Tetapi bagi mereka yang melakukan kehendak Bapa, menuruti firman Tuhan, ya, kalau dia katakan dia Kristen tapi dia jauh daripada dosa, itu yang berlaku untuk seperti mereka, ya, yang hamba-hamba Tuhan, yang bernubuat tentang Tuhan tetapi mereka tidak bisa mempertahankan iman mereka, maka itu yang akan dikatakan Tuhan enyah kau daripada, ya, yang tidak siap mempertahankan. Jadi ayatnya begini, harus orang yang mempertahankan imannya, ya, artinya orang yang betul-betul melakukan firman Tuhan, betul-betul taat kepada Tuhan, bukannya datang ke gereja tapi perbuatannya jauh kepada Tuhan, yang masih melakukan hal yang berdosa. Tidak, firman itu berlaku kepada mereka yang betul-betul mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Makanya Tuhan itu nanti kita datang, dia tidak menanyakan apa yang sudah kamu lakukan, apa yang sudah kamu perbuat. Dengan kata Jawabannya lain, itu di Lukas 18 ayat 8, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Jadi bagi kami pengikut Yesus, kami harus mempertahankan iman kami di dunia ini sampai kedatangan Tuhan kami kembali. Terima kasih. berarti Boleh dengan tanya kata satu? lain- Oh, silakan. Bentar ya Bang ya. Boleh tanya satu dari narasi Bang Iwan tadi Bang? Bentar lagi lah, bentar lagi. Iya, silakan. satu aja pertanyaan saya sama Bang Iwan. Dia tadi membawa tuh ya Matius 7 nomor 21 kan kayak gitu. Kata Yesus, tidak semua orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan ia yang melakukan kehendak Bapa di sorga. Lalu Bang Iwan jawab pakai Matius. Saya mau tanya, kehendak Bapa di sorga itu adakah menyuruh Anda menyembah dan menuhankan Yesus? Coba, di mana kehendak Bapa di surga menyuruh Anda menyembah dan menuhankan Yesus? Coba tunjukkan ayatnya sama saya. Maksudnya perkataan Bapak sendiri ya? Ya iya, kalau perkataan Bapa pasti disampaikan oleh Yesus karena Yesus adalah utusannya. Di mana Yesus menyampaikan, kehendak Bapa di surga, kalian menyembah dan menuhankan Aku. Di mana itu? Tapi ayatnya memang ada Pak Ustadz. Tapi Nah, ada. ayatnya ada tapi di mana bentar ya? Di Roma 9 ayat 5 ya kalau nggak salah ya. Loh, kok ke Roma Bang? Roma itu kan tulisan dari Paulus. Oh, yang Anda masukkan di perjanjian lama ya? Mau perjanjian lama atau penyampaian Yesus sesuai Matius 7 nomor 21 tadi, di mana kehendak Bapa di sorga agar Anda dan Kristen menuhankan dan menyembah Yesus. Karena kata Yesus apa di situ? Yang tidak melakukan kehendak Bapa di sorga out ke neraka. Nah, ada nggak kehendak Bapa untuk Anda menyembah dan menuhankan Yesus? Tamat kayaknya teman-teman ya. Bentar ya, bentar. Tamat. Saya punya satu HP Ustaz. Satu Yohanes 4 ayat 14. 1 Yohanes 4. Nah, itu kan surat Yohanes ya. Ya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Jadi juru selamat dunia kan menjadi juru selamat, bukan menjadi Tuhan yang akan disembah.
Di mana dikatakan Bapak? Tuh juru selamatku, sembah kalian, hai Kristen. Karena awalnya Tuhan mengatakan dia adalah juru selamat. Iya. Saya tahu Yesus itu juru Allah selamat. mengatakan awalnya dia adalah juru selamat. Iya. Allah mengatakan dia juru selamat. Di Yesaya 43 ayat 4, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan sebagai bangsa-bangsa sebagai gantimu, nyawamu. Iya. Gini Bang, ya, yang saya katakan kepada Anda, ya, dia dibilang juru selamat. Lalu di mana kehendak Bapa di sorga? Hai Kristen, tuh, ya, juru selamat yang kukirim kalian sembah dan kalian tuhankan. Oke. Di Yesaya 43 ayat 11. Yesaya itu kan bukan tentang Yesus, tentang zaman Yesaya. Ini kan perkataan Allah kepada Yesaya kan? Kepada siapa? Yesaya. Kepada Yesaya. Nah, Dia yang berkata saya demikian, tanya, berarti Tuhan abang dan tidak lepas Aku- pertanyaannya. Dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Gini Bang, Perkataan Tuhan ini sudah genapi di perjanjian baru, Pak Ustadz. gini, ketika Bapak menyampaikan itu, ya, waktu Yesus diutus zamannya, di mana Bapak menghendaki agar orang-orang yang di zaman Yesus itu agar kalian menuhankan dan menyembah Dia gitu. Kalau Yesaya itu kan nubuatan, ya, bukan di zaman Yesus. Itu satu. Nah, ini yang Yesusnya nongol, yang berhadapan dengan orang-orang, di mana Bapak itu berkehendak agar orang-orang menyembah dan menuhankan Dia. Artinya apa Bang? Segala yang disampaikan oleh Yesus dia dengar dari Bapa. Artinya kalau dari Bapa, maka Anda harus mencarikan dari Yesus, bukan dari Yesaya, bukan juga dari Paulus. Di mana Yesus mengatakan, "Hei Kristen, aku juru selamat yang dikirim Bapa di sorga. Kata Bapa di sorga, sembahlah aku dan tuhankan aku." Di mana tuh? Oke. Jadi Yesus itu tidak perlu dia harus mengatakan gini ya, tidak gila sembah, ya, nggak seperti iblis yang gila sembah. Jadi Yesus itu ya datang ke dunia ini pribadinya sebagai manusia, dia membuktikan dulu kasihnya. Tetapi di saat itu ketika ada juga orang yang menyembah kepadanya, dia tidak pernah menolak. Ya, dia tidak pernah menolak, dia tidak pernah melarang. Jadi kami menyembah Tuhan Yesus itu karena pengorbanannya, karena dia itu sudah melakukan hal-hal yang mustahil dalam hidup kami, ya. Dan saya katakan, Yesus juga mengatakan, ya, Yesus juga mengatakan di sini, di ayat di sini, akulah jalan dan pintu, akulah jalan kebenaran, akulah pokok anggur. Ya, jadi tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi situ sudah jelas perkataan itu adalah perkataan dari Allah sendiri. Jadi demikian Pak Ustaz, saya katakan ya. Dari perkataan Yesus, ya, Yesus itu adalah yang diutus dari surga baru dilahirkan, nggak seperti nabi dilahirkan dulu baru jadi nabi. Dan buktinya kalau dia itu adalah Allah, setiap perkataan Yesus itu tidak pernah mengatakan demikian firman Tuhan Allah. Dia selalu mengatakan beginilah firmanku. Firman Tuhan berkata, aku beginilah firmanku. Jadi Yesus berkatakan demikian. Jadi itu adalah perkataan dari Yesus sendiri. Ya, dia membuktikan kalau dia itu memang Allah juga. Tidak pernah dia mengatakan beginilah firman Tuhan. Allah berfirman, tidak. Yesus selalu berkata, aku berkata kepadamu, aku berfirman kepadamu, beginilah firmanku. Mana ada orang lain bisa mengatakan demikian selain Yesus. Oke, Nah, udah. terima kasih. Boleh saya tanggapi ya, Bang? Iya, bentar lagi. Tadi abang membawakan ya di Yesaya. Kata abang ya, yang minta sembah itu, yang gila sembah itu adalah iblis. Bang, Betul. Tuhannya Yesaya itu minta sembah, Bang. Lalu Anda bawakan kitab Yesaya sama saya.
Gimana? Jadi Tuhan Yesaya menurut Anda apakah iblis? Kan Tuhannya Yesaya minta sembah. Yesaya 44 nomor 10. Ya. Ah, di situ Tuhannya Yesaya minta sembah. Lalu Anda bawa kepada saya, nubuatannya katanya ada di Yesaya. Lah, macam mana abang ini? Bertentangan jadinya. Di situ tidak ada, Pak Ustaz. Tidak ada. Jadi kayak gitu. Kalaunya yang Tidak minta ada sembah ayatnya di situ. Tidak ada. Bentar. Aku sudah baca Bentar. kok. Jadi gini Bang, ya. Jadi gini, Tuhannya di perjanjian lama, ya, di perjanjian lama itu selalu menyatakan dirinya dan menegaskan agar menyembah Dia gitu. Tuhannya di perjanjian lama bukanlah iblis. Dari Tuhan orang-orang para nabi terdahulu, bukan iblis. Tapi Tuhannya minta sembah. Nah, makanya saya mencari di mana kehendak Bapa. Hai Kristen, kehendak Bapa kalian menyembah aku. Harus ada dong pengakuan penyembahan. Karena menurut Anda Tuhannya perjanjian baru dengan perjanjian lama itu sama. Masa di perjanjian lama dia minta sembah, lalu di perjanjian baru dia kagak ada ngomong minta sembah. Ini Tuhan pelin-pelan jadinya. Apalagi kan yang dia dengarkan itu yang didengarkan oleh Yesus dari Bapaknya. Saya udah bilang Yohanes 5 nomor 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan yang apa aku dengar, dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak yang mengutus aku. Yohanes 5 nomor 30. Adakah kehendak Bapa di sorga? Berarti melalui ucapan Yesus. Makanya Yesus aku berkata. Karena apa? Yang dia sampaikan firman dari Tuhan, bukan dari dia. Karena dia mendengar firman dari Tuhan. Makanya adakah Yesus berkata, aku adalah Tuhan, sembahlah aku sesuai kehendak Bapa di sorga? Secara tekstual, kalau yang nggak ada, bilang nggak ada aja gitu. Kalau yang untuk muter-muter, waduh banyak bang referensi muter-muter kontekstual tuh. Bentar ya. Yusuf, tambahin 31-nya Ustaz Yusuf, biar dia lalu. Kalau itu berbicara dari diri sendiri kan nggak diterima. Itu palsu. Iya. Nih, kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, kata Yesus, maka kesaksianku itu tidak benar. Jadi aku berkata itu dia dengar dari Bapa, bukan dari kesaksiannya sendiri. Lalu di mana kehendak Bapa di surga agar kalian Kristen menyembah dan menuhankan Yesus? Susah bang, mundur kena. Tuhannya saya minta sembah. Bentar, aku cari dulu ya. Maju kena juga. Nggak ada perkataan Bapak di surga. Jadi kayak gimana gitu? Silakan dicari. Tadi Ustaz Yusuf dia udah bantah Bible sendiri Ustaz Yusuf. Katanya firmannya tadi Yesus sendiri ngomong, panantum bawa tadi Yohanes 5:30-31. Iya, di situ udah ketahuan dia dapat firman dari Tuhan sesuai Yohanes 17 nomor 8 kan kayak gitu. Sebab segala firman yang engkau berikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya, dan mereka benar-benar tahu bahwa engkaulah yang mengutus aku. Kan gitu. Jadi apa yang dikatakan Yesus tuh firman dari Tuhan yang dia dengar, bukan dari dirinya sendiri. Nah, makanya di mana kehendak Bapa dalam ucapan Yesus agar Kristen dan manusia pada saat itu menyembah dan menuhankan Yesus? Berarti dengan kata lain dia ini bukan debat sama antum Ustaz ya, sama Bible-nya ya. Sama Bible-nya pasti. Ya.
bentar lagi. Tadi kamu naikkan Bapak, jadi begini kan. Bentar dulu. Ya, 1 Kolose 2 ayat 9. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan kealahan. Dan di Kolose 1 ayat 9 di situ juga dikatakan, dipertegas. Bentar ya. Sebab Bang Iwan, tanda kutip sekali lagi. Yang saya tanya, saya cari kehendak Bapak yang disampaikan oleh Yesus. Kok larinya ke Paulus jauh kali gitu? kan Anda mengatakan mana ayatnya, saya carikan. Segala kepenuhan Allah itu ada pada Yesus. Dan di ayat Yohanes mengatakan Yesus dan Bapa itu adalah satu. Jadi Bapa dan Anak itu selalu bersama, satu, tidak terpisahkan. Terima kasih. Saya bawakan ayat Quran saya nih ya Bang Iwan. Quran surah Al-Waqi'ah. Bukan Al-Waqi'ah, Al-Ghasyiyah. Apa kata Allah? Apakah kamu tidak berpikir bagaimana Allah meninggikan langit? Sekarang hari ini masih tinggi nggak langit yang kita lihat? Pakai teknologi apa tuh? Apakah manusia yang bangun? Yesus kamu kah yang bangun? Kalau Yesus kamu yang bangun meninggikan langit, caranya kayak gimana? Kan gitu. Nah, hari ini kita dapat melihat, kita keluar rumah, langit masih tinggi. Sampai hari ini masih ada yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan saya, yang terlihat buktinya. Teknologi mana yang bisa mengangkat langit? Apakah kerjaan manusia? Coba berpikir keras gitu. Habis itu wa ilal jibali kaifa sutihat. Di situ bagaimana gunung itu ditegakkan? Pakai teknologi apa manusia bisakah bikin gunung? Yang di dalamnya ada lava, ada apa? Api di dalam gunung itu, lalu gunung itu menjadi tegak. Itu masih kelihatan di tempat Bang Iwan, di tempat saya banyak gunung. Bukti itu adalah Allah yang melakukan gitu. Gak ada manusia, apalagi sampai turun ke muka bumi untuk meninggikan langit, gak ada. Atau menegakkan gunung, gak ada. Jadi mikir di situ. Oke? Mute kan Bang Paru, di Juar Bang Paru. Mute. Nah, jadi di situ. Terus gini, saya mau tanya, Bang Iwan jawab singkat dulu. Apakah kita sepakat Tuhan itu maha adil, Bang? Saya bisa tanggapi dulu. Jawab. Boleh, tapi belum selesai narasi saya. Saya hanya nanya ringan aja. Apakah dia sifatnya juga maha adil gitu? Nanti saya bisa jelaskan. Oke. Saya jawab. Baik. Saya mau turun juga ini, tapi kenal sudah. Ya nggak apa-apa. Berarti saya habiskan dulu Bang ya. Dikit lagi 1 menit ya. Ya, boleh. Oke. Oke. Baik. Jadi gini Bang, dari narasi Anda, kata Anda Tuhan yang dapat dilihat di abad pertama. Tuhan itu maha adil. Oke? Maha adil. Kalaunya tidak adil, maka pasti bukan Tuhan. Gugur yang namanya Tuhan. Yesus Anda yang namanya Anda sebut di abad pertama adalah Tuhan. Tuhan yang menjelma datang ke muka bumi sebagai manusia. Selama 33 tahun turun di satu kampung Nazaret namanya. Dan orang satu kampung doang yang bisa melihat fisik. Ingat nih fisik ya, bukan iman. Fisik Tuhan Anda dengan matanya. Sekarang saya mau tanya, Tuhan Anda yang di abad pertama itu ya, di mana letak keadilannya terhadap kita hari ini? Hari ini yang saya tanya. Enak kali di zaman abad pertama orang dapat melihat Tuhan dengan biji matanya. Sekarang di tahun 2025 mana Tuhannya? Jadi saya tanyakan kepada Anda, di mana letak maha adil Yesus hari ini? Silakan dijawab. Pakai mata ya. Lihatnya pakai mata bukan pakai iman. Jadi lihat Tuhan, fisik Tuhan dilihat dengan mata. Kalau dia adil, maka hari ini kita juga dapat melihat Tuhan dengan mata kita. Oke? Nah, sekarang kalau dia maha adil, Yesus Anda yang di abad pertama, hari ini mana letak keadilan Tuhan Anda? Silakan.
Kalau ada masuk Kristen kayaknya aku nih Ustadz Yusuf PI. Kalau ada adilnya, silakan ditanggapi. Tadi mujizat tadi. Oke. Saya belum terpuaskan dengan jawaban Pak Ustadz. Saya katakan ya, begini Pak Ustadz ya. Kita kan mengatakan Tuhan itu tidak pernah berubah. Anda tadi mengatakan Tuhan kan tidak pernah berubah. Ya. Tuhan tidak pernah berubah. Jadi yang mau kupertanyakan pada Pak Ustadz, untuk kalian semua yang ada di room ini, ya, kita mendengar Tuhan dulu banyak melakukan mujizat. Yang menjadi pertanyaannya kan, kita tidak hidup di zaman itu. Apakah Anda hidup di saat itu? Tidak. Aku juga demikian tidak hidup di zaman itu. Jadi kita membuktikan Tuhan yang tidak berubah, Tuhan yang nyata, yang tidak pernah berubah kuasanya. Tolong tunjukkan kepadaku apa mujizat Tuhan kalian sudah dilakukannya bagi setiap orang percaya. Kalau kami sudah jelas Pak Ustaz, di Markus mengatakan iman, percaya, dan kamu pasti menerimanya. Karena kami itu beriman, setelah kami beriman kami percaya dan kami menerima. Bukan kami melihat dulu bahwa kami percaya. Ya, jadi tolong dibuktikan apa ketika ada umat orang kita muslim datang kepada ustadz, datang kepada ulama, aku punya pergumulan, aku punya beban yang tidak ada lagi obatnya di dunia ini, yang tidak ada lagi jalan keluar di dunia ini, hanya Allah yang bisa melakukannya. Maka disitulah Allah membuktikan kuasanya, melakukan mujizatnya. Kalau ada satu saja di abad 20 ini, saya akan masuk agama muslim. Sama seperti di percayaan Anda tadi. Kalau Anda bisa membuktikan saat ini, Nanti aku antum masuk jawab muslim. satu ya. Terima kasih. Antum jawab satu. Aku hanya sedikit Ustaz Yusuf. Haleluya. Nanti jawab Ustaz Yusuf. Ustaz Yusuf, yang Tuhannya berubah siapa Ustaz Yusuf ya? Silakan Ustaz Yusuf. Lanjut. Haleluya. Iya, Tuhan Sebelum abad kita kan pertama tidak kan, berubah. Ya. Nah, abad ke-1 Iya, Tuhan kan kagak berubah kata Bang Iwan ya. Tapi Tuhan Bang Iwan kan berubah di abad 1. Sedangkan sampai hari ini Allah tidak berubah zatnya. Kan kayak gitu. Sebagai bukti ya dia tidak berubah atau mukjizat apa yang dia lakukan, coba Anda mikir. Coba keluar rumah tuh. Kenapa tuh langit tinggi? Siapa yang meninggikan gitu? Gak Itu punya yang agama Anda lihat pun- dengan mata hari ini gitu. Gak punya agama pun tetap itu tinggi Pak Ustaz. Tetapi maksudnya yang tidak Oh, berubah, jadi nggak punya agama tetap tinggi. Lalu Ya. waktu dia menciptakan ya sudah ada ketinggian gitu. maksudnya gini Pak Ustaz. Bentar dulu. Aku dulu. Yang jelas kenapa nggak berubah dulu nabi-nabinya, rasul-rasulnya membuat mujizat, sembuh di dalam doanya. Sekarang juga pendeta-pendetanya yang benar-benar suci keadaannya, sembuh di dalam nama Yesus. Banyak kayak Dulu ya, gitu. Tutup kamera dulu ya pakai baju. Aku lupa nggak ada pakai baju nih. Iya, pakai dulu, pakai Yang dulu. nggak berubah itu kuasa itu. Zaman Iya. dulu kuasa itu ada, sekarang juga ada. Baik. Kalau begitu jadi tidak berubah kan Tuhan Anda berubah, betul nggak? Nggak berubah kuasanya, nggak pernah berubah. Tuhan Anda di abad pertama berubah kan? Tuhan jadi manusia. Itu Macam mana kau ini? tidak pernah berubah Tuhan itu. Tuhan kau di abad pertama itu berubah jadi manusia kan? Bukan ke situ tujuannya. Kenapa Ya, bukan ke situ? Kita ini bahas Tuhan berubah atau tidak. Kita bahas dulu. Di abad pertama Tuhan kau berubah jadi manusia kan? kita sebagai hambanya tidak jarang mengusir setan dalam nama Yesus. Setan tersingkir. Itu urusan mukjizat. Kita bahas ini Tuhan yang berubah atau tidak. Di abad pertama Tuhan kalian berubah kan? Mujizat itu yang nggak berubah. Mana jawabannya mana? Tuhan kalian itu di abad pertama ya berubah kan? Jadi manusia? Itu Pak Ustaz, itu jawabannya nggak pas, makanya Bapak. Nggak pas. Kalau ditujukan ke Tuhannya yang berubah, kagak pas. Kita dari tadi, kau denger kan? Yang dibahas Bang Iwan itu Tuhan itu berubah atau tidak? Makanya saya tanya balik. Tuhan kau di abad 1 itu berubah kan?
itu bukan diskusi namanya Pak Ustaz. Makanya kau lebih baik denger gitu apa yang dimaksud Bang Iwan daripada kau menanggapi nggak bisa jawab juga. Aduh. Jadi Bang Iwan ya, jadi buktinya kayak gitu. Bagaimana langit ditinggikan, mukjizat hari ini yang kita lihat. Kalau penyembuhan kayak gitu Bang Iwan kagak usah beragama Kristen, dukun pun bisa. Beda dong. Orang kagak beragama pun bisa menyembuhkan. Datang nih ke tempat saya, ateis, ya sembuh. Banyak orang berobat ke situ. Beda, Pak. Beda. Macam mana di Islam banyak ustadz di sini pun juga ada yang menyembuhkan. Ada ramuannya, Yang Ustaz. kayak Itu gitu, ada ramuannya. Bang Iwan ya, itu bukanlah sebuah kebanggaan gitu. Karena mukjizat itu hanyalah para nabi yang melakukan. Tadi makanya saya bahas juga tentang sifat Tuhan di mana adilnya. Nggak ada tanggapan sama sekali. Adillah kepada orang benar. Di mana? Saya akan jawab Pak Ustaz, tapi Iya. jawaban yang Anda katakan itu tidak memuaskan ya. Jadi Oh begini, gini Bang Iwan, Begini, Pak, sorry begini ya. Begini ya, Ustaz. Bentar. Nanti kita Memang gini ya Bang Iwan. Saya bukan alat pemuas, satu. Yang kedua, ya jawaban saya tidak bisa diremote. Yang ketiga, jawaban saya berdasarkan data dan fakta gitu. Datanya di mana? Di Quran. Faktanya apa? Langit ditinggikan, gunung ditegakkan. Sekarang kalaunya ada yang menyamai seperti itu, bisa merubah itu, ya. Tunjukkan sama saya orangnya. Gitu aja. Yang bisa merubah mukjizat Tuhan saya, biar aja dah saya bahasa Kristen mukjizat Tuhannya. Padahal ya mukjizat itu hanya kepada para nabi. Tapi nggak apa-apa, kita ikuti bahasanya. Mukjizat Tuhan saya meninggikan langit. Hari ini langit masih tinggi. Kau lihat dengan mata kau sendiri kan, gitu. Ada nggak dari Tuhan-Tuhan yang kalian sembah yang dapat merendahkan langit yang ditinggikan Tuhan saya? Aduh. Ayo. Gak pakai agama pun kita udah tinggi juga nih. Ya udah, kalau nggak pakai agama tolong rendahkan sekarang. Asal jawab, asal mangap, mikir kagak mau. Itulah kau, kan gitu ya Juhar. Jadi begini Pak Ustaz ya, Ya, lanjut, silakan Bang Iwan. Bang ya, saya tanggapi begini ya. Anda tadi mengatakan Tuhan kami tidak berubah. Sudah jelas di Ibrani 13 ayat 8 di situ dikatakan Yesus Kristus tidak pernah berubah, baik dulu sekarang maupun selama-lamanya. Apa yang tidak berubah? Kasihnya, kemurahannya, mujizatnya masih ada sampai saat ini. Ya, kalau Tuhan dulu dapat melakukan mujizat melalui hamba-hambanya, para nabi-nabinya, maka ketika pada saat ini kepada para hamba Tuhan pun mujizat itu pasti berlaku. Tuhan bisa memberitahu. Jadi begini, Mukjizat Yesus hari ini apa Bang yang kelihatan? banyak Apa? Pak Ustaz. Nggak usah. Mana? Tunjukkan satu saja. Satu, mujizatnya. Mujizat ini pribadi kepada pribadi. Waduh, Kepada bukan setiap. mukjizat Bang. Mukjizat kan yang Iya. Anda bahas. Mana ya mukjizat Yesus yang sampai hari ini kelihatan? Mujizat itu yang merasakan itu kita ketika datang pada Tuhan. Jadi tenang dulu, weh. Jadi begini Pak Ustaz. Aku mau tanya kepada Pak Ustaz. Allah itu menciptakan. Anda pernah mengatakan masa Tuhan kalah kepada penciptanya? Hari itu kami sudah bantah. Sekarang aku mempertanyakan kepada Anda jawaban pertanyaan yang sama. Masa Allah kalian kalah kepada penciptaannya, pada ciptaannya? Jadi begini. Saya mau bertanya demikian. Itu kita tahu itu angin. Angin itu adalah ciptaan Allah. Ya. Angin dulu sampai angin saat ini tidak pernah berubah. Kayak mana rasanya? Kayak mana kita bisa menikmatinya? Ya, ketika kita menikmati angin, kita merasakan kesejukan. Ya, bayangkan Pak Ustadz, angin aja tidak pernah berubah sampai detik ini. Anda mengatakan hanya mujizat para nabi, berarti Allah kalian itu tidak bisa melakukan mujizat, berarti Allah kalian itu tidak bisa melakukan mujizat di abad 20 ini. Masa ciptaannya aja angin tetap melakukan fungsinya sebagai angin sampai detik ini. Coba kita keluar, kita pasti kena angin, kita merasakan kesejukan angin, padahal itu ciptaan Tuhan. Masa itu
kuasa Tuhan, mujizat Tuhan hanya terjadi pada saat itu. Saat ini tidak bisa terjadi. Di mana kekuasaan Tuhan, di mana mahakuasaan Tuhan itu bagi kalian Pak yang Iwan percaya bicara kepada. kemana? Iya, Pak memang Iwan begitu. bicara kemana? Bicara jam 12 malam. Iya. Detik ini Anda tahu angin nggak? Apa angin? Iya, Ketika anginnya Anda memang merasa- nggak kelihatan. Seperti Iya, betul. Roh itu nggak Betul. kelihatan. Betul. Tapi kita merasakan nikmatnya angin kan? Ini Tidak pernah yang berubah. dimaksud Ustadz Yusuf PI tadi, yang dimaksud Ustadz ya, yang dimaksud Ustadz Yusuf PI, awalnya Tuhan itu kan tidak terlihat sebelum abad pertama, yaitu Jelas. Maha Tinggi Maha Kuasa. Lantas Kuasanya kenapa dia berubah. bersatu, Tuhan Kuasanya itu berubah. setia? Hah? Kuasanya berubah. Pertanyaannya, Tuhanmu berubah nggak? Yang saya tanya kuasanya berubah enggak? Aku nggak tanya Kuasa Tuhan berubah enggak? Bang Iwan mempertanyakan sama Ustadz Yusuf PI, Tuhan kamu berubah atau tidak? Ustadz Yusuf PI menjelaskan tadi, dari mana kami bisa mengetahui atas kuasanya, seperti di surat Luqman 10. Tuhan itu menciptakan langit tanpa tiang, sementara dalam kitab langit itu bertiang. Sekarang kita bisa buktikan keluar bareng-bareng. Apakah langit bertiang? Gini Bang, kalau Bentar bang. Kita jangan cerita masa lalu. Anda paham? Sekarang ini sekarang aku keluarin yuk. Aku keluar nih. Bumi ini Aku sudah keluar diciptakan dari dari dulu loh. tiang. Yang kutanya saat ini, di mana maha kuasaan Tuhan kalian di abad ini? Itu mau saya pertanyakan. Aku tanya, tiang langit di mana tiang langit? Yang ada tiang listrik. Gini Bang, ntar ku jelaskan dulu sedikit Bang. Kalau abang-abangku, ustadz-ustadz kami yang ada di sini semua yang menonton, kalau saudara mau ingin merasakan mujizatnya kuasanya, pada suatu saat nanti kalau kalian sakit ataupun apa yang tidak bisa disembuhkan, tidak bisa manusia tolong, panggillah Tuhan Yesus, tolong selamatkan aku, sembuhkan Aduh. aku. Pernah saya coba kayak gitu, tambah parah saya, Bang Faruk. Saya pernah kayak gitu kemarin sakit ya, bilang Yesus sembuhkan aku, tambah parah saya. Bukannya jadi sembuh, macam mana pula kau ini? Imani dulu. Saya Imani dulu bukan seperti pernah yang lagi, abang- saya abang sering. katakan tadi. Imani dulu. Saya akan sering dulu. Oke. merasakan itu nanti. Aku percaya Sabar dulu, karena Johar. saya sering mengatakan seperti itu Johar. dan orang Ya, juga sabar dulu, mengatakan Johar. itu. Semua Johar, gini Johar ya. Suara bang Jualan di ketimpa, sini. Bang Faruk. Hah? Suara bang kecil, ketimpa suara bang. Ayo udah kami mute dulu biar supaya Cek, suara cek, bang cek. besar. Ini suara aku ada. keluar, saya Aku keluar ya, itu. suara aku yang besar. Ya. Aku mute ya. Aku udah mute tadi. Johar, sabar dulu Johar ya. Anda tidak bisa jadikan pengalaman spiritual Anda sebagai pembenar dari iman Anda. Anda katakan ketika Anda manggil nama Yesus, Yesus sembuhkan aku, Anda sembuh. Ya. Ya, perlu Anda ketahui, para penyembah tutup panci pun pernah melakukan hal yang serupa. Oke lah. Penyembah Maksudnya tukang kan kunci karena itu kalian dia. kan belum pernah Dengar dulu, mengalami. Tuhan. Saya udah pernah mengalami. Oke. Dengar dulu, jangan kau jadikan pengalaman spiritualmu sebagai pembenar. Penyembah tutup panci itu pun pernah teriak, tutup panci, sembuhkan aku. Sembuh dia dari sakitnya gimana? Apakah itu sebagai bukti dibenarkannya seseorang ketika dia menyembah pada tutup panci? Satu hal yang membuat teman-teman Kristen ini nggak tahu diri, maaf ya, saya tegas mengatakan nggak tahu diri. Ya, ketika kalian menceritakan semua mukjizat yang pernah dilakukan oleh Yesus, yang jadi pertanyaannya atau pembahasannya, pernahkah Yesus bermukjizat untuk umat Kristen? Pernahkah? Yesus bermukjizat memberikan 5.000 makan orang, memberikan orang 5.000 orang makan. Apakah di antara 5.000 orang itu ada yang Kristen? Yesus pada waktu itu bermukjizat berjalan di atas air. Apakah sampai detik ini, apalagi di medan banjir, adakah orang Kristen yang bisa berjalan di atas air? Ada, nggak ada. Yesus membangkitkan orang mati. Apakah Lazarus yang dibangkitkan oleh Yesus dari kematian adalah orang Kristen? Tidak. Yesus menyembuhkan orang sakit. Dari semua riwayat orang sakit yang disembuhkan oleh Yesus, apakah di antara orang sakit itu ada yang beragama Kristen yang disembuhkan oleh Yesus? Tidak ada. Tidak ada.
Bahkan semua mukjizatnya Yesus kalau kita kaji di zaman sekarang itu terkesan seperti konyol. Kenapa konyol? Diam dulu lah Gea, di-mute dulu Gea. Kalau udah di-mute, jangan dibuka lagi mute-nya. Iwan Gea, ya, tolonglah, ya. Ada yang buka, bukan aku yang buka, ada yang buka. Iya, udah ke mute ya. Oke. Bahkan jika kita kaji mukjizatnya Yesus di masa lampau, kalau kita komparasi di zaman sekarang itu konyol. Contoh, Yesus merubah air menjadi anggur. Tidak ada riwayat yang menceritakan Yesus merubah air menjadi pokat. Yesus merubah air menjadi semangka. Yesus merubah air menjadi sirsak. Gak ada. Di zaman sekarang orang lebih hebat. Anda dengan modalkan 5.000, air bisa berubah menjadi sirsak. Air bisa berubah menjadi apel. Air bisa berubah menjadi semangka, menjadi apapun yang kalian inginkan bisa berubah. Bahkan air bisa berubah menjadi kopi. Bisakah Yesus berubah air menjadi kopi? Itu buktinya dia bukan Tuhan. Karena apa? Apa yang bisa dia lakukan bisa dilakukan oleh manusia, bahkan melebihi dia. Pada waktu itu Yesus berjalan di atas air. Di zaman sekarang bisa manusia membuatkan kapal besar di mana ribuan manusia bisa berjalan di atas air. Ribuan manusia berdiri di atas kapal bisa berjalan di atas air, bukan cuma satu orang yang berjalan. Gak ada manfaatnya mukjizat yang dilakukannya, gak ada manfaatnya. Yang ketiga, menyembuhkan orang sakit. Zaman sekarang tenaga medis itu sudah luar biasa canggih. Ya, ada banyak orang sembuh dibikin oleh dokter. Apakah dokter itu Tuhan? Iya betul bang. Air bisa menjadi es. Banyak gitu loh. Apalagi membangkitkan orang mati. Wah, buka di Google itu bang, di YouTube itu bang, banyak orang bersaksi bangkitkan orang mati. Karena seumur hidup dia cuma sekali menghidupkan orang mati. Tapi Tuhan kami Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 28 apa kata Allah? Allah lah yang menghidupkan dan Allah lah yang mematikan. Si Gia bertanya kepada kita, apa kuasa dari Allah di zaman sekarang? Ada enggak orang hidup sekarang, orang lahir sekarang? Ada enggak sampai sekarang orang yang mati? Ada. Itu bukti kekuasaan Tuhan kami. Dia yang menghidupkan dan dia yang mematikan. Bukti nyata yang kedua ketika kau bertanya tentang kekuasaan Tuhan kami. Dalam surah Al-Ma'arij ayat 40. Dialah yang menentukan tempat terbitnya matahari. Sampai detik ini matahari terbit dan juga terbenam. Sampai matahari kau bisa melihat bulan. Sampai detik ini kau bisa melihat bintang. Dialah yang mengatur tempat terbitnya itu semua, kata Allah. Gitu loh. Sampai detik ini, terbit dan terbenamnya matahari itu tanda kekuasaan Tuhan kami. Dan Allah mengklaim, dialah yang mengatur tempat terbit dan terbenamnya matahari. Pernahkah Yesus berkata, akulah yang mengatur tempat terbit dan terbenamnya matahari? Pernahkah Yesus berkata begitu? Malahan Yesus itu takluk kepada terbit dan terbenamnya matahari. Kenapa? Ketika dia dibunuh, matahari terbit. Ketika dia mau meninggal, matahari terbenam. Matahari malah menyaksikan sang penciptanya yang meninggal dibunuh oleh pemerintah Romawi pada saat itu. Apalagi mukjizatnya apalagi kekuasaan dari Tuhan kami. Di dalam Al-Quran dikatakan, dialah yang mencukupi rezeki setiap makhluknya. Sebut satu makhluk yang tidak dapat rezeki pada saat ini. Adakah? Gak ada. Semua makhluk tercukupi rezekinya. Cuman kalau kalian baca kitab kalian, Bible kalian di dalam kitab Matius 21, malah Yesus sendiri pernah gak dapat rezeki.